Halo sahabat pembelajar, apa kabarnya hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Di video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari tema tugas dan tanggung jawab motivator. Untuk pertanyaan pertama, apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba A I U E O yang harus dicapai oleh motivator? Targetnya ya dengan memastikan suasana di dalam kelas itu aman dan nyaman bagi anak-anak. Kemudian pastikan setiap murid itu melakukan kegiatan yang dilakukan untuk pengembangan minat baca dan minat belajarnya. Dan harus selalu memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan di dalam kelas harus sesuai dengan tahapan dari masing-masing anak. Dan yang terpenting kita harus selalu menciptakan kegiatan fun learning, belajar yang menyenangkan. Lalu untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba A I U E O? Untuk mencapai targetnya tentunya kita sebagai motivator harus memahami tentang metode dan juga kurikulum yang ada di Bimba A I U E O, dan tentunya kita harus memahami standar waktu yang ada di Bimba A I U E O. Lalu kita juga harus selalu mengevaluasi diri kita mau menjadi pembelajar supaya diri kita bisa lebih baik dalam membimbing anak-anak. Lalu pertanyaan ketiga, apa kemampuan yang dibutuhkan oleh motivator atau tugas di luar kelas Bimba A I U E O? Yang pertama, kita harus mampu berdiskusi, sharing dengan para motivator lainnya, kemudian melakukan sharing dengan berbagai unit juga, lalu dengan berdiskusi juga dengan orang tua atau wali murid. Kemudian kita harus selalu dapat menyiapkan modul atau materi yang dipelajari sebelum masuk ke dalam kelas. Kemudian kita harus juga selalu mau menjadi pembelajar. Kita harus selalu belajar mandiri setiap saat, kapanpun dan dimanapun. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa tanggung jawab utama motivator bimbing? Tugas utamanya yang tentu menciptakan kegiatan belajar yang sepenuhnya menyenangkan. Kemudian kita harus menerapkan metode dan juga kurikulum yang ada di Bimba A I U E O. Kemudian kita harus mau menjadi pembelajar dan harus selalu mau mengevaluasi diri kita selama kegiatan belajar ya di dalam kelas. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Yang pertama, kita pastikan dan kita tanyakan kepada anak apakah kotak permainan katanya sudah siap atau modulnya sudah siap, kemudian alat tulisnya sudah lengkap atau belum. Kemudian kita pastikan alat-alat perangkat lainnya adalah yang menunjang pembelajaran sudah disiapkan atau belum. Kemudian yang jelas kita harus selalu memastikan fasilitas yang ada di unit terpenuhi. Contohnya kayak alat peraga, buku ceritanya, kemudian buku dongengnya, modul apakah sudah sudah lengkap atau belum. Kemudian yang tentu adalah yang harus disiapkan juga adalah pendingin ruangan supaya suasana di kelas juga nyaman berada di dalam kelas. Kemudian juga sebagai motivator harus bisa meyakinkan kepada anak. Artinya kita harus bisa meyakinkan bahwa hari ini kita akan main ini loh, akan main ini sama ibu ya. Jadi anak terlihat antusias dan terlihat bersemangat untuk mengikuti kegiatan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa saja yang termasuk kekerasan fisik yang tidak boleh dilakukan selama berada di Bimba? Yang jelas kekerasannya adalah dengan memukul, mencubit, terus melempar suatu benda kepada anak, itu tidak boleh kita lakukan ya kan. Dan sebisa mungkin kita harus menjauhi yang namanya pertengkaran antar anak. Kita harus sebisa mungkin mencegah
hal itu jangan sampai terjadi di dalam kelas. Lalu apa saja yang termasuk dalam kekerasan psikis yang tidak boleh dilakukan selama berada di bimbel? Yang jelas yang tidak boleh kita lakukan adalah memarahi anak, kemudian memaksa anak untuk mengerjakan modul, kemudian menakut-nakuti anak, kemudian dengan melototi, terus mengancam, terus mencemooh anak, membedakan anak ini dengan anak yang lain, kemudian dan kita tidak boleh memberikan modul yang tidak sesuai dengan tahapannya, karena itu akan mengganggu psikisnya. Dia akan merasa terbebani karena tidak sesuai dengan tahapan dari anak tersebut, tidak sesuai dengan tahapan dan kemampuan dari anak tersebut. Kemudian apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelasnya? Tentunya kita harus selalu menciptakan suasana pembelajaran yang sepenuhnya menyenangkan, fun learning, dan kita harus selalu menerapkan bermain sambil belajar di dalam kelas. Kemudian pertanyaan nomor 5, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi murid? Kita yang terutama dalam mengasihi murid, kita harus selalu tersenyum, harus selalu ceria, dengan wajah ceria, semangat kepada murid, tidak boleh cemberut. Kemudian kita juga harus berpakaian rapi, ya kan? Terus kita harus memiliki kemampuan dalam memahami karakter dan kesukaan masing-masing anak, agar nantinya kita bisa memberikan modul sesuai dengan tahapan dari anak tersebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam menyayangi murid? Nah, yang harus kita perhatikan adalah kita harus mengetahui karakter dari masing-masing anak. Kita harus mengetahui apa kesukaannya, apa yang tidak dia sukai, seperti itu. Jadi dengan kita memberikan rasa aman, kita tahu banyak hal tentang dia, nantinya dia akan merasa nyaman dan merasa dekat dengan kita. Dan pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Ya, salah satunya dengan menggunakan metode variation skill. Jadi menggabungkan aspek belajar dengan kegiatan pembelajaran. Selain bermain baca-bacaan, kita juga harus mengajak anak dengan bermain nyanyi-nyanyian, kemudian berdialog bimba, kemudian dengan bermain cerita. Kemudian kalau misalkan terlihat anak sudah bosan dengan kegiatannya, maka kita alihkan lagi dengan bermain baca-bacaan lagi, atau bermain modul matematika atau modul tulis. Kemudian kalau anak merasa bosan, kita ajak lagi, kita selingkan lagi dengan bercerita, mendongeng, atau bernyanyi, seperti itu. Ya, pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajarnya? Kita harus memastikannya dengan afeksi anak. Kita harus melihat apakah anak-anak terlihat senang, terlihat antusias, terlihat semangat dalam kegiatan belajar atau tidak. Disitulah kita bisa memastikan apakah dia bisa tumbuh minat belajar. Kemudian pertanyaan yang 9, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya? Tentunya kita harus selalu menerapkan metode small step system dan juga individual system. Nah, dengan kita memahami metode atau kurikulum bimba, kita nantinya dapat memberikan modul permainan sesuai dengan kemampuan dan tahapan dari masing-masing anak, sehingga nantinya anak tidak akan merasa terbebani, anak tidak akan merasa stres dengan modul yang belum sesuai dengan tahapan dia. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa saja kemampuan yang harus dimiliki motivator? Kemampuannya yang pertama, kita harus selalu berparadigma bimba. Kita harus berpandangan bahwa belajar itu untuk membuat anak-anak happy, membuat anak-anak bahagia. Jadi nggak boleh ada paksaan sama sekali dan harus sepenuhnya menyenangkan. Kemudian kita harus paham juga tentang metode dan juga kurikulum yang ada di bimba AIUEO. Kemudian kita juga harus memiliki kemampuan dalam bercerita, mendongeng, berdialog dengan anak. Kemudian
kita juga harus memiliki kemampuan dalam memvariation skill. Kita harus punya kemampuan variation skill supaya kegiatan belajar mengajar dalam kelas itu tidak membosankan, karena tidak itu melulu yang dikerjakan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ambil baiknya, buang buruknya. Sampai jumpa, salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.